Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata pelajaran biologi ya. Kali ini kita akan masuk ke bab terakhir, yaitu tentang reproduksi ya. Bab terakhir tentang reproduksi dan kualitas hidup manusia ya. Memang pembahasan kali ini akan ada kaitannya dengan kualitas hidup manusia. Nah, perlu kita ingat ya bahwa salah satu ciri dari makhluk hidup ini adalah dia mampu berkembang biak. Nah, tentunya makhluk hidup juga harus memiliki organ atau sistem tubuh yang mendukung dari ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Nah, karena kita akan membahas kualitas hidup, maka ada kaitannya juga dengan pembahasan kali ini ya, yaitu tentang reproduksi pada manusia. Nah, di mana sistem ini sangat berperan penting ya demi proses perkembangbiakan ya. Nah, sebenarnya kata reproduksi ini adalah satu cara organisme yang memperbanyak diri untuk mempertahankan kelangsungan hidup dalam satu jenisnya. Misal nih, tumbuhan dengan tumbuhan, dia akan menumbuhkan tumbuhan yang lain yang jenisnya sama. Nggak mungkin kan tumbuhan dengan manusia ya, seperti itu. Kemudian manusia dengan manusia, lebih tepatnya pria dengan wanita, yang dimana nanti akan ada pembentukan spermatozoa bertemu dengan sel ovum. Nah, nanti akan saya jelaskan juga di bab ini ya tentunya. Kemudian ada contoh lagi, ada hewan dengan hewan yang sejenis juga ya, tepatnya hewan jantan dengan hewan yang betina. Tapi pada bioteknologi pada zaman dahulu memang ada sebuah pengkloningan hewan ya. Jadi misalkan seperti sapi dengan kambing. Nah, itu juga pernah terjadi seperti itu. Apakah bisa mereka menghasilkan individu baru? Ya, memang mereka bisa menghasilkan individu baru, tetapi mereka banyak faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan itu tidak normal atau disebut abnormal cell ya, seperti itu. Setiap pengkloningan itu memang tidak semuanya baik seperti itu. Nah, untuk untuk yang hewan ya tentunya ada jantan dan juga ada betina, yang dimana nanti juga ada sel gamet yang melebur di situ, sama dengan halnya dengan pria dan wanita ya. Sebenarnya si hewan ini termasuk yang mamalia. Ini memang mereka juga memiliki ovum ya, memiliki ovum dan uterus gitu. Nah, untuk kali ini kita akan lebih membahas ke reproduksi pada manusia sebenarnya, tapi di sini saya akan juga menjelaskan tentang reproduksi pada tumbuhan yang aseksual maupun yang aseksual ya, yang aseksual. Kemudian untuk yang lebih spesifiknya lagi nanti kita akan membahas materi reproduksi seksual yang dimana nanti akan kita terapkan pada manusia seperti itu. Nah, untuk reproduksi aseksual ya sudah pernah saya jelaskan pada materi sebelumnya ya di bagian bakteri ya. Kalau bakteri kan menggunakan pembelahan biner ya, tapi kalau untuk yang tumbuhan ini kita sebut reproduksi aseksual atau vegetatif ya. Itu ada dua, yang pertama itu ada alami dan ada buatan. Nah, udah nggak asing lagi ya kalau tumbuhan alami seperti umbi lapis ya, ada bawang merah, bawang putih, bakung-bakungan, kemudian ada umbi batang ya seperti kentang, pengkuang, ubi jalar, kalian juga tahu itu ya. Kemudian umbi akar, ada singkong, ada wortel, ada lobak atau wortel putih ya. Kemudian ada akar tinggal ya, ada lengkuas, jahe, kunyit dan sebagainya. Mungkin kalau anak farmasi lebih paham tanaman-tanaman herbal seperti ini. Nah, mereka termasuk reproduksinya menggunakan reproduksi aseksual ya, atau reproduksi vegetatif, yang dimana dia secara alami tumbuh. Jadi misalkan bawang merah kamu pengen nanam bawang merah, tanahnya memadai untuk unsur haranya si bawang merah atau bawang putih. Nah,
daerah kamu juga lumayan dingin ya, misalkan kalian tinggal di daerah Boyolali bagian daerah Selo ya. Nah itu biasanya bisa untuk reproduksi aseksual jenis-jenis umbi-umbi seperti ini ya, untuk yang umbi lapis. Nah kemudian ada yang biasa tumbuh di mana-mana ya, di kebun-kebun itu ada singkong ya, ada singkong, lengkuas, jahe, kunyit kayak gitu, kentang. Nah ubi jalar, nah itu juga termasuk reproduksi si aseksual. Jadi tidak perlu adanya peluburan sel gamet ya, tidak ada peluburan sel gamet jantan ataupun betina seperti itu. Jadi nggak perlu bunga di sini. Mereka hanya butuh tunas ya. Tunasnya dari mana? Nah tunasnya ini bisa dari batang, bisa dari daun, dan bisa dari akar, ataupun bisa juga dari buahnya. Nah seperti itu. Nah memang mereka kalau reproduksi aseksual itu dia tidak membutuhkan peleburan sel gamet dari bunga, itu tidak perlu. Yang dia butuhkan adalah lingkungan yang sesuai. Jadi kalau lingkungan ini mendukung, maka reproduksi aseksual atau reproduksi vegetatif maka bisa dihasilkan oleh mereka seperti itu. Nah ada lagi nih bioteknologi ya sebenarnya ini ya, ada reproduksi aseksual, tepatnya reproduksi buatan ya, seperti mencangkok ya, stek, merunduk, menempel. Jadi kalau mencangkok itu kan kita memunculkan individu baru ya, tetapi masih masih ada dalam satu individu itu tadi ya. Jadi niatnya kalau mencangkok, setik, merunduk, menempel itu sebenarnya memunculkan hormon pertumbuhan seperti pertumbuhan buah atau pertumbuhan batang yang lebih baik ya, atau mungkin menumbuhkan bunga ya biar segera berbuah seperti itu. Biasanya dilakukan oleh para petani tanaman buah, biasanya seperti itu. Bahkan saya juga kalau di rumah, kalau pohon kadang nggak berbuah itu biasanya saya cangkok, kalau tidak saya rundukkan. Tujuannya biar hormon pertumbuhan buah itu cepat tumbuh seperti itu. Nah untuk di slide saya mungkin ini sudah ada gambar ya, beberapa ada umbi bengkoang ya contoh-contohnya, tapi saya kira kalian sudah tahu ya karena kalian sudah banyak mengerti tentang seperti ini. Ini biasa yang digunakan oleh ibu kita masak, atau mungkin biasa ibu menggunakan ya untuk masak dan sebagainya ya. Saya kira tidak perlu dibahas secara detail ya. Nah ini contoh dari mencangkok ya, okulasi ya, penanaman tunas pada bagian batang ya. Kemudian ada sambung. Nah ini saya juga pernah melakukan untuk sambung ya, tapi saya pernah melakukan di bunga mawar ya. Itu selama 2 minggu. Selama 2 minggu sambung itu baru muncul, bukan muncul ya, tapi baru bisa merapat pada batang lain. Jadi batangnya itu kan dibelah ya, dibelah, kemudian batang yang lebih baik itu tadi dimasukkan, kemudian diikat menggunakan tali ya, bisa dari tali rafia ataupun plastik yang sudah kita potong seperti halnya rafia, baru kita sambung seperti itu gitu. Kemudian ada stek batang. Kalau stek batang kan biasanya digunakan oleh petani-petani pada umbi-umbi singkong kayak gitu, biasanya seperti itu. Kalau untuk merunduk biasanya memang bisa digunakan pada buah-buahan ya, seperti kelengkeng, kemudian jambu, itu sebenarnya juga bisa juga kalau untuk merunduk ya. Nah sebenarnya untuk reproduksi aseksual itu sebenarnya memang ada memang ada kelebihan dan kekurangannya juga ya. Tidak semua reproduksi itu memiliki kelebihan dan ataupun memiliki kekurangan saja, tapi mereka juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Mari kita lihat. Nah, ini ada keuntungan atau kelebihan perbanyakan tanaman secara vegetatif atau secara aseksual. Yang pertama, si tanaman ini nanti akan memperoleh keturunan baru dengan sifat yang sama dengan induknya. Nah, jadi sama persis gitu ya. Kemudian yang kedua keuntungannya, satu tanaman induk ini dapat menghasilkan beberapa individu baru dalam waktu yang cukup singkat. Jadi berbeda dengan saat perkawinan sel gamet ya, jantan dengan betina, itu jauh sangat riskan dan sangat lama dibandingkan dengan
perbanyakan atau reproduksi tanaman secara vegetatif gitu. Tapi tanaman itu memang tidak semua bisa secara vegetatif ya, bisa juga dia secara seksual ya, harus ada peleburan sel gamet jantan ya. Jadi pada bunga biasanya ya. Nah, kemudian untuk kekurangan perbanyakan tanaman ya, memang kekurangan ini sangat-sangat sangat-sangat dipikirkan oleh para petani yang biasanya mereka membudidayakan tanaman untuk diperjualbelikan. Nah, memang kalau perbanyakan tanaman secara vegetatif ya, yang pertama untuk kekurangannya sendiri, si tanaman ini memperoleh tanaman yang tidak sekokoh bila ditanam dari biji. Jadi kalau merunduk, kemudian okulasi, kemudian cangkok, ya itu memang tanamannya itu ringkih. Enggak seperti pada saat kalau kalian menanam dari bijinya langsung gitu ya. Gitu. Biasanya seperti itu. Lah misalkan nih mangga dengan mangga cangkokan, batang yang dicangkok dengan mangga yang yang ditanam dari bijinya langsung ya, kalau bahasa Jawanya namanya pelok ya. Nah, itu memang lebih kokoh ketika tanaman itu ditanam dari bijinya. Nah, seperti itu dibandingkan dengan tanaman yang vegetatif tadi. Karena mangga nggak bisa stek ya, tapi dia bisa cangkok ya. Nah, ini biasanya memang batang yang setelah tumbuh dari cangkokannya tadi, dia biasanya memang tidak sekokoh pada batang yang lainnya yang tumbuh dari bijinya, seperti itu. Nah, ada juga untuk perbanyakan tanaman secara vegetatif ini, umur tanamannya juga lebih pendek. Nah, yang ketiga, tanaman akan merugi jika terlalu banyak stek. Jadi selalu banyak dipotong, kemudian selalu stek, kemudian dipotong, di stek, dipotong, di stek, potong, dicangkok, potong, dicangkok. Nah, biasanya ini nanti akan terjadi pembusukan pada batang. Nah, stres lah ya. Jadi gimana ya? Ibaratnya gini. Kalau tumbuhan kita seperti itu kan, terus tidak kita rawat, bahkan malah kita kita variasikan terus, itu malah justru tanaman itu akan stres. Jadi kalau kita punya tanaman ya biarkan aja, bolehlah kita sesekali menyetek, bolehlah sesekali kita mencangkok, tapi jangan terus menerus setiap batang tumbuh pohon ini kamu stek, kamu kamu cangkok, ya dia tanamannya akan stres gitu kan. Manusia pun juga kayak gitu ya, kalau dia sering disakiti juga akan stres ya. Itu contohnya ya gitu. Nah, kemudian kita lanjut aja ya, kita akan lebih spesifik dan sangat-sangat panjang sekali pembahasan kita di reproduksi seksual atau reproduksi generatif. Nah, di tumbuhan reproduksi seksual sebenarnya itu bisa terjadi pada tumbuhan, pada hewan, ataupun manusia. Sebenarnya kalau hewan itu hampir sama dengan manusia. Nah, yang pertama pada reproduksi sel, ini yang pertama ada amitosis. Nah, amitosis ini sendiri merupakan proses pembelahan satu sel menjadi 2 sel dan seterusnya. Nah, ini sering sekali saya jelaskan di kelas ya pada saat materi bakteri ya, yang kelipatannya terus menjadi kelipatan 2 ya, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 16 dan seterusnya. Nah, dan tanpa ada tahapan-tahapan tertentu seperti pada proses mitosis dan meiosis 1 dan meiosis 2. Ini khusus untuk amitosis, jadi langsung. Dan perlu diingat ya bahwa amitosis ini nanti yang dihasilkan gennya ya, keturunannya ini 100% genetiknya sama dengan induknya. Nah, ini. Oke, kemudian yang kedua, ini ada mitosis ya. Nanti untuk mitosis ini akan kepakai ya pada saat tahapan-tahapan gametogenesis, yang dimana si gametogenesis ini adalah pembentukan sel gamet. Nah, sel gamet itu kan ada 2 ya, pembentukan spermatozoa dan sel telur ya. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Sekarang kita lebih ke mitosis dulu ya. Mitosis ini merupakan pembelahan sel yang hasil akhirnya adalah 2 sel keturunan yang sifatnya itu nanti identik atau sama dengan induknya
ya. Jadi untuk mitosis dan meiosis 1 dan 2 ini tidak ada penjelasan secara lengkap di buku paket, maka ini saya tambahkan dan tolong diperhatikan baik-baik ya, kalau perlu diulang-ulang, dan kalau memang kalian belum paham silahkan ditanyakan, tidak apa-apa. Nah, untuk proses pembelahan pada mitosis ini berada di sel somatis atau sel-sel pada tubuh. Nah, tujuannya itu sebenarnya apa sih? Nah, tujuan dari pembelahan mitosis ya, dia untuk melakukan regenerasi ya. Nah, regenerasi ini untuk regenerasi pada sel-sel tubuh. Nah, kayak misalkan kalian pernah ya menjumpai cicak. Ketika ada musuh, dia akan memutuskan bagian ekornya. Nah, kemudian beberapa hari setelah dia memutuskan ekornya untuk melabui musuhnya, biasanya ekor itu nanti akan tumbuh lagi. Nah, pada saat pertumbuhnya atau proses tumbuhnya ekor itu tadi, dia melakukan tahapan-tahapan mitosis. Nah, seperti itu. Nah, mitosis sebenarnya juga punya temen ya. Temannya si mitosis ini adalah meiosis. Mereka itu bersahabat. Tapi meski mereka itu dekat, mereka juga nggak ada mereka itu juga ada perbedaannya, ya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya untuk mitosis terlebih dahulu. Karena tumbuhan itu juga bisa memproduksi secara aseksual. Biasanya mitosis terjadi pada jaringan merismatis ya. Misalnya nih, kayak di ujung batang ya, kemudian ada di ujung akar dan pada kambium pada tumbuhan. Nah, seperti itu. Nah, untuk tujuan pada pembelahan mitosis ya, ini yang pertama ini saya pelan-pelan ya, mengganti atau memperbaiki jaringan tubuh yang rusak atau sudah aus. Ya, seperti halnya dengan ketika tulang kita sedang fraktur ya, atau tulang kawan kita sedang fraktur, biasanya kan memang membutuhkan waktu-waktu yang baik dan proses untuk penumbuhan sel-sel penggabungan tulang antar tulang. Nah, itu di situ terjadi pembelahan mitosis sebenarnya. Tapi juga tidak seperti itu juga ya. Mitosis ini juga bisa terjadi pada saat pertumbuhan blastula, glastula dan morula. Dan ini pada saat pertumbuhan janin atau zigot. Nah, seperti itu. Kemudian tujuan pembelahan pada mitosis yang kedua, untuk perbanyakan sel ya, sehingga baik kuantitas dan kualitasnya itu akan bertambah ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Ketika ada cicak yang melabui si musuhnya, kemudian dia akan memutuskan ekornya, kemudian dia akan tumbuh lagi ekornya. Nah, di situ ada proses yang namanya proses mitosis ya. Di situ melakukan proses mitosis. Nah, dan akan memperbanyak sel untuk tumbuh si ekornya itu tadi, seperti itu. Sama halnya dengan kuku ya, kuku juga seperti itu, tumbuhnya rambut juga seperti itu. Nah, perlu diingat ya bahwa si mitosis ini ya, selain dia memiliki tujuan pada pembelahan, dia juga sebenarnya memiliki karakter-karakter pada pembelahan mitosis. Nah, yang pertama, ini tolong diingat ya, saya juga pelan-pelan ini. Yang pertama, karakter pada mitosis ini berlangsung pada sel somatis ya, sel somatis atau sel-sel dalam tubuh ya, yang bisa berkembang seperti tumbuhnya kuku, tumbuhnya rambut, tumbuhnya kulit, tumbuhnya tulang dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua, menghasilkan 2 buah sel anakan yang identik dengan induknya, sama ya, sama. Kuku ya tumbuhnya kuku kok tumbuhnya rambut, kan impossible ya. Kemudian yang ketiga ya, dia melakukan pembelahan sekali, pembelahannya hanya sekali, jadi tidak berulang-ulang terus, tidak berulang. Kalau nanti akan terjadi pembelahan yang berulang, maka biasanya pembelahan ini disebut abnormal sel atau sel kanker, biasanya seperti itu.
Makanya abnormal sel atau sel kanker biasanya disebut sebagai kelainan atau penambahan jaringan atau sel, perbanyakan sel yang terlalu terlalu berlebihan ya, lalu akan memperlihatkan sebuah tonjolan seperti itu. Nah, kemudian setelah itu antar pembelahan satu dengan yang lainnya ya, atau yang kedua ini sebenarnya diselingi dengan fase interfase. Nah, fase interfase ini nanti itu adalah sifatnya dia mengistirahatkan, dia tidak ada pembelahan atau tidak melakukan pembelahan. Jadi pada saat fase interfase, kemudian fase profase, nanti profase ke metafase ya, di antara profase dengan metafase itu nanti akan ada interfase atau fase istirahat. Jadi tidak membelah terus. Nah, jadi lama-lama stres nanti kalau sel akan membelah terus. Makanya adanya interfase inilah. Interfase ini proses istirahat pada saat pembelahan. Kemudian anakan selnya itu memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induk sifatnya dan tidak terjadi pada meiosis. Ini hanya terjadi pada mitosis. Nah, untuk tahapannya ya, dia akan bersifat diploid atau 2N dan membelah selalu berlangsung melalui beberapa fase. Oke, langsung saja ke pembahasan pada mitosis ya. Pembelahan mitosis ini sangat berperan besar ya bagi pertumbuhan ya. Jadi begini, seluruh aktivitas sel itu diorganisasi atau diatur dari nukleus atau inti sel. Ya, jadi yang mengatur semuanya ini adalah nukleus atau inti sel kita. Nah, lebih spesifiknya sebenarnya yaitu DNA ya. Maka wajar saja jika pembelahan sel ini juga berada di nukleus. Ini bukan berarti mereka menduplikasikan seluruh bagiannya ya, tapi sebenarnya yang tergandakan atau yang terduplikan ini hanya DNA-nya saja. Yang membawa materi genetik itu hanya dari DNA-nya saja, seperti itu. DNA kalau dalam bakteri kan dibungkus oleh sitoplasma ya. Jadi sebenarnya sama halnya dengan organisme hewan ataupun manusia. DNA sendiri ini memang sebenarnya dibungkus oleh cairan sitoplasma atau cairan sel ya. Ingat ya bahwa DNA ini dibungkus oleh sitoplasma atau cairan sel. Oke, kita ke tahap-tahap pada tahapan mitosis ya. Sebenarnya mitosis ini ada 4 tahap aja ya, dari profase hingga ke telofase. Tapi di sini saya kenapa kok memunculkan gambar interfase ya. Jadi ternyata pada tahap sebelum ke tahap inti ya di profase, ini sebenarnya ada interfase ya. Jadi interfase ini adalah tahap persiapan yang dimana tahap persiapan ini belum ada pembelahan. Nah, di awal ya, ini pada sel ini muncul benang-benang kromatin ya. Jadi kalau bentuknya serabut benang-benang itu namanya tin kromatin ya. Jadi bentuknya hanya serabut seperti ini ya, hanya serabut ya. Ini saya lingkarin. Kemudian benang-benang ini sebenarnya penyusun dari pita DNA yang berikatan dengan protein basa, dan dimana dia itu membawa DNA dan RNA yang akan membaca sifat dari induknya. Jadi yang membawa sifat genetik ini ya si kromatin ini, yang nantinya dia akan menjadi kromosom seperti itu. Jadi ini gambarannya dulu sebelum ke tahap lain. Jadi kalau saya bilang kromatin ya, saya bilang kromatin berarti itu berbentuk benang ya, berbentuk benang. Nah, kemudian kalau dia sudah mulai menebal ya, mulai menebal, ini namanya gambarnya kurang ini ya, kurang jelas. Seperti ini. Nah, kurang jelas lagi. Nah, ini namanya kromatid ya, kromatid. Nah, kemudian dia akan menduplikasikan materi genetik dari indukannya, maka dia akan berbentuk menjadi tetrat lah. Kalau seperti ini ini bentuknya sister ya, dua lengan kromatid. Nah, tapi kalau sudah berpasangan dan diikat oleh sentromer ya, ini namanya kita sebut satu pasang
kromosom. Seperti itulah. Kromatidnya itu ada di sini. Sentromernya itu ada di sini nih. Yang berbentuk kuning. Jadi dia mengikat ya. Jadi si sentromer ini mengikat. Jadi perlu diingat ya sebelum kita ke tahap lanjut. Jadi kalau saya bilang tin ya, kromatin berarti dia masih helaian atau untaian seperti benang-benang ya. Kemudian kalau hanya satu tidak berpasangan, dia bernama kromatid ya. Kemudian dia akan membentuk kromosom ya, membentuk kromosom dengan berpasangan ya. Jadi bentuknya tetrad. Tapi kalau kromatid dia hanya membentuk 2 lengan aja, tapi kalau untuk yang kromosom yang berpasangan dia akan membentuk tetrad atau 4 lengan. Nah, dia akan diikat oleh si sentromer seperti itu. Oke, lanjut ke tahap interfase tadi ya. Jadi setelah munculnya benang-benang kromatin ya, pada tahap ini terjadi proses persiapan dan pengumpulan energi oleh sel untuk dilakukan pembelahan ya. Pada tahap interfase itu sebenarnya memerlukan waktu yang sangat panjang atau lama ya dibandingkan dengan fase lainnya. Selama persiapan kromosom ini tuh belum terlihat ya, karena masih berbentuk tin ya, kromatin ya. Tapi ya di sekitar inti selnya ada sepasang sentriol yang dimana ini nanti nggak kelihatan ya, yang dimana si sepasang sentriol ini nanti ya, ini nanti akan memunculkan benang-benang spindle yang akan menarik kromatid ke kutub yang berlawanan. Nah, sentriol ini ya yang akan berlawan, sentriol ini yang berpasangan ini nanti akan berpindah ke kutub yang berlawanan. Oke, biar lebih paham lagi kita lanjut ke profase dulu. Yang penting kalian paham ya, di interfase ini adalah tahap persiapan yang di situ hanya terdapat 2 sepasang sentriol ya di sekeliling inti sel, dan juga kromosom belum terlihat karena di sini belum ada yang namanya pembelahan, melainkan di sini hanya ada kromatin ya, persiapan untuk menjadi kromatid ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut dulu ke profase. Oke, kita fokus ke profase ya sampai ke tahap telofase nanti untuk membelah ya menjadi 2 sel anakan. Nah, pada tahap profase ya sebelumnya si benang-benang kromatin yang saya jelaskan di tahap interfase tadi ya, ini menjadi kromosom ya, menjadi kromosom yang awalnya tadi kromatid ya, menjadi berpasangan menjadi kromosom atau satu pasang kromosom yang diikat oleh si sentromer ya, Kemudian pada tahap profase ini si sentriol ini akan bergerak ke kutub sel yang berlawanan ya. Jadi tadi saya katakan ya bahwa si sentriol ini nantinya akan membawa atau mengeluarkan benang-benang spindle. Nah, pada saat bersamaan ya mengeluarkan benang-benang spindle ini, si sentriol ini bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Nah, baru kromosom ini akan ikut memendek dan menebal ya. Jadi kromatin menjadi kromosom ya. Pada tahapan profase ini ya, si membran inti ini sudah mulai menghilang ya, karena akan ada benang-benang spindle yang akan mengikat si kromosom. Nah, benang-benang spindle ini bukan benangnya Spiderman loh ya. Benang spindle ini termasuk bagian dari kromosom yang tugasnya bergerak atau menggerakkan kromosom ketika proses pembelahan sel sedang dimulai, seperti itu. Ya, ini untuk tahapan pada profase. Jadi kalau tahapan profase ini kromosom sudah mulai menebal dan juga munculnya benang-benang spindle. Kemudian kita lanjut ke tahapan pada metafase ya. Kalau pada proses profase tadi kan kromosomnya itu kan memendek dan menebal ya. Kalau di metafase sendiri awal prosesnya sih kromosom ini tadi semakin padat bentuknya, jadi sudah terlihat ya, dan membran inti sudah mulai pecah. Nah, kalau sudah masuk ke inti tahapan metafase ini, sentrosol itu sudah berada di kutub sel yang berlawanan ya. Jadi tadi dari sini ya,
kemudian dia berpindah di sini ya, berpindah di sini dan mengeluarkan benang-benang spindle ya. Ketika si sentrosol ini sudah berada di kutub sel yang berlawanan, maka dinding selnya akan menghilang. Nah, kemudian si kromosom tadi mulai tersusun pada bagian ekuator. Jadi bagian ekuator ini adalah bidang yang membelah berada tepat ada di tengah. Nah, seperti ini. Nah, yang nantinya itu nanti akan dibawa ke fase tahapan anafase. Oke, kita langsung ke tahapan anafase ya. Untuk tahapan anafase pada tahap ini dimulai untuk pemisahan kromatid ya. Ingat ya, kromatid tadi ya, jadi belum berpasangan ya, masih menjadi satu seperti ini ya. Ini ya, kromatid. Kemudian pada bagian kromatid ya, ini akan bergerak dengan ditariknya oleh benang-benang spindle ya. Atau kita sebut sebagai mikrotubulus, itu juga bisa ya. Jadi benang-benang itu bisa kita sebut sebagai benang-benang mikrotubulus. Nah, benang-benang spindle ini melekat pada si sentromer tadi ya, sentromer yang berada di tengah-tengah tadi ya. Kemudian kromatid itu berpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Nah, setelah itu mereka sudah bisa membaca informasi genetik dan akan memiliki sifat keturunan yang identik. Oh ya, perlu diingat ya bahwa si sentromer tadi ya, bahwa si sentromer yang mengikat pada sepasang kromosom, dia tidak berhak menduplikasikan ya atau menggandakan materi genetik yang dibawa oleh induknya. Jadi si sentromer ini tujuannya hanya mengikat pasang aja, mengikat pasangannya saja ya, pasangan kromosom maksudnya ya. Nah, yang berhak membawa materi genetik dari induknya ini misalkan sifat ya, sifat gen dari bapak atau ibu kita, yang membawa warna kulit dari bapak atau ibu kita kemudian diturunkan kepada kita, atau membawa jenis rambut ya dari induk, dari ayah dan ibu yang diturunkan atau digandakan atau direplikasikan pada kita, ini hanya kromosom. Isinya apa? Isinya adalah DNA dan RNA. Disitulah terjadi yang namanya duplikasi ya, duplikasi. Kalau sudah terjadi pembelahan, maka nanti akan terjadi yang namanya duplikasi atau informasi genetik yang akan dibawa oleh anaknya, seperti itu, atau dibawa oleh keturunannya. Jadi seperti itu ya. Untuk proses anafase sudah. Kemudian untuk yang terakhir ada proses telofase. Nah, pada proses telofase ya, sebenarnya kebalikan dari tahapan profase. Kalau profase kan benang-benangnya muncul ya. Nah, kalau yang di telofase ya, ini benang-benang spindle akan hilang ya karena ketarik tadi ya, dan posisi membran inti yang mulai terlihat, lalu terjadi juga yang namanya sitokinesis, yang dimana sitokinesis ini artinya adalah kondisi dimana si sitoplasma dari sebuah sel eukariot ya membelah menjadi dua sel anakan ya. Jadi kalian oke, kita bisa bagi, bentar saya warnakan beda dulu ya, di sini ya, di sini ini sudah terbagi menjadi dua sel anakan ya. Jadi si kromosom menjadi tertarik menjadi kromatid ya, kromatid lalu menjadi si kromatin kembali seperti ini, dan ini nanti akan membelah dan akan dibawa kepada tahapan meiosis 1. Meiosis 1 akan dibawa menjadi meiosis 2. Lalu baru di situ ada ada pertumbuhan lagi seperti itu. Nah, sebenarnya si sitokinesis ini ada perbedaan ya untuk sel hewan dan tumbuhan atau manusia dengan tumbuhan ya. Jadi kalau sitokinesis pada hewan atau manusia itu diawali dengan adanya alur pembelahan yang terjadi tepat pada permukaan sel di daerah ekuator seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian dia akan membelah menjadi dua sel anakan yang terpisah. Nah, pada sel tumbuhan sendiri pada saat telofase ya, sel tumbuhan itu akan menghasilkan vesikula yang dibentuk dari aparatus Golgi.
berpindah ke tengah-tengah sel dan kemudian mereka akan bersatu menghasilkan pelat sel. Jadi nanti akan ada kayak bentengan gitu ya, kayak bentengan pelat sel. Kemudian dia akan menjadi membesar dan diikuti oleh membran di sekelilingnya dalam plasma sel. Nah, sehingga akan dihasilkan 2 sel anakan yang lengkap dengan membran sel masing-masing. Sebenarnya sama, cuma yang membedakan ya, kalau sitokinesis pada hewan ini akan berbentuk lekukan ya di bidang ekuatorial ya, bidang tengah-tengah atau pembelahan pada saat di tengah. Kemudian kalau tumbuhan itu dia akan membentuk pelat sel. Nah, sebenarnya untuk cara menghafalkan ya kadang-kadang terbalik ya, mungkin anafase dulu, habis itu telofase, baru metafase ya. Saya sebenarnya punya jembatan keledai ya untuk cara menghafalkan di proses mitosis maupun meiosis ya. Coba kalian gunakan ini saja, kata-kata Profesor Metal anaknya 3 ya. Kalau kalian nanti masih bingung apa sih yang namanya fase persiapan itu, kasih aja ini Profesor Metal anaknya 3 ya. Jadi in itu untuk interfase, prof itu untuk profase, met itu untuk metafase, ana itu untuk anafase, dan t itu untuk telofase. Jadi diingat ya, Profesor Metal anaknya 3 itu adalah tahapan-tahapan dari mitosis. Anak-anak, setelah saya jelaskan mungkin belum banyak paham, saya akan memberikan sebuah video yang saya ambil dari YouTube ya, supaya kalian bisa lebih paham. Jadi ini nanti bisa ada gambarannya ketika pembelahan meiosis, karena pada pembelahan meiosis tidak akan saya jelaskan menggunakan gambar, karena kalian sudah mempunyai bayangan saya kira ya pada saat saya jelaskan, dan gambar-gambar sudah saya sertakan pada slide saya. Nah, mohon untuk diperhatikan video berikut. Mitosis. In this module, you will learn about mitosis. Mitosis is a process of cell division that makes possible regeneration of body parts. To elaborate, mitosis is the separation of nuclear chromosomes into 2 identical daughter nuclei. It is divided into 4 key phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. An additional phase called cytokinesis occurs after the complete nuclear division. Before a dividing cell enters mitosis, it undergoes a period of growth and rest. This period is called interphase. In interphase, the genetic material of a cell increases. Prophase. During prophase, the chromatin condenses and becomes short and thick to form chromosomes. Each chromosome has 2 sister chromatids joined together at the centromere. The nucleolus disappears and the nuclear membrane starts to break down. The centrosomes, each with a pair of centrioles, move apart to the opposite poles, forming a spindle between them. Metaphase. During metaphase, microtubules of the spindle interact with chromosomes. This causes the chromosomes to move and align along the middle of the cell or the equatorial plate. Sister chromatids are held at the centromere, confirming the presence of protein structures called kinetochore at the surface. The kinetochore holds the chromosomes and attaches them to the spindle. Anaphase. During anaphase, the sister chromatids separate at the kinetochores, and the daughter chromosomes, along with the divided centromere, move towards the opposite poles as the microtubule shortens. The poles of the spindle also move apart and help to separate the chromosomes. As the chromosomes separate completely into 2 sets, one at each pole, anaphase is considered complete. Telophase. During telophase,
the daughter chromosomes arrive at the pole and the chromatin starts to decoil. Also, the nuclei reform along with nucleoli. This triggers the reformation of the nuclear membrane. Cytokinesis. Cytokinesis is the partition of the cytoplasm. In animals, a cleavage furrow appears in the plasma membrane, which deepens and divides the cytoplasm into two daughter cells, each containing a nucleus. In plants, new cell wall formation is triggered at the center of the cell by the formation of a cell plate. The cell plate grows outwards till it meets the existing wall, resulting in two daughter cells. In this module, you have learned mitosis is the process of separation of nuclear chromosomes into two identical daughter nuclei. Mitosis involves four key phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. In prophase, the chromatin condenses and becomes short and thick to form the chromosomes. In metaphase, microtubules of the spindle interact with the chromosomes. In anaphase, the sister chromatids separate out at the centromere and move towards the opposite poles as the microtubule becomes shorter. In telophase, daughter chromosomes arrive at the pole and chromatin starts to decoil, followed by the reformation of nucleoli and nuclei. Setelah ini kita akan membahas mengenai tahapan dari meiosis. Nah, jadi untuk meiosis ini sebenarnya adalah pembelahan reduksi ya, karena hasil yang dihasilkan keturunannya itu adalah kromosom separuh dari kromosom induknya. Nah, sebenarnya tahapan dari meiosis ini hampir sama dengan tahapan mitosis ya, cuma bedanya seperti ini. Kalau mitosis itu adalah pembelahan sel dari sel tunggal menjadi dua sel anakan yang identik. Jadi N menjadi 2N atau haploid menjadi diploid. Dan pada pembelahan mitosis ini terjadi pada sel somatis tubuh. Jadi sel-sel yang banyak perkembangan tumbuhnya sel-sel pada jaringan tubuh. Nah, sedangkan untuk meiosis sendiri ini merupakan pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan dan terjadi pengurangan jumlah kromosom. Jadi di sini yang terjadi pengurangan itu adalah jumlah kromosom ya, jumlah kromosom. Berarti artinya juga ada reduksi dari DNA-nya sendiri. Jadi bukan jumlah selnya. Kalau pada meiosis justru malah jumlah selnya itu lebih banyak daripada yang dihasilkan oleh mitosis, seperti itu. Nah, pembelahan meiosis sendiri ini terjadi pada sel kelamin di organ reproduksi ya. Jadi kalau untuk yang sel meiosis pada laki-laki ini terjadi pada testis, sedangkan untuk yang perempuan ini terjadi pada ovarium. Nah, tolong dibedakan ya untuk sel mitosis dan meiosis, tempat terjadinya dan hasil anakan yang dihasilkan. Jadi kalau mitosis ini yang dihasilkan 2 sel dan terjadi pada sel somatis tubuh ya, atau tempat di mana sistem jaringan tubuh itu selalu berkembang ya. Kemudian kalau di meiosis ya, kalau di meiosis sendiri ini nanti akan menghasilkan 4 sel anakan ya, 4 sel anakan. Kemudian tempat terjadi pembelahan meiosis dan beserta tahapan-tahapannya itu nanti hanya terjadi pada sistem bukan sistem ya, tapi organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki berada pada testis ya, yang dimana dia akan menghasilkan spermatozoa ya. Kemudian pada ovarium ya, nanti dimana dia akan menghasilkan induk telur ya, seperti itu. Nah, oke, kita langsung aja. Di sini memang saya tidak akan menggambarkan ya, tidak akan menggambarkan karena gambar kromosom, sentromer, kemudian kromatin,
kromatin, kemudian kromatid ya. Itu sudah saya gambarkan ya, sentrosol juga sudah saya gambarkan pada saat pembelahan mitosis. Jadi di sini kita hanya mengulang tahapannya saja, dan beberapa bisa kalian terapkan pengertian dari saya bisa kalian terapkan dari gambar yang sudah saya sertakan pada saat tahapan mitosis dan juga video pada saat pembelahan mitosis. Oke, kalian simak baik-baik ya. Untuk tahapan pembelahan meiosis ini diawali dengan interfase juga ya. Jadi ingat ya, setiap tahapan sebenarnya mereka melakukan interfase. Jadi tahap pengistirahatan atau persiapan ya. Nah, sama sebenarnya pada tahapan meiosis ini diawali dengan profase. Cuman bedanya pada tahapan meiosis ini ada dua tahapan, ada meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, nanti hanya bedanya gini. Kalau yang di mitosis kan kemarin Profesor Metal anaknya 3, profase, metafase, anafase, telofase. Lah di sini cuma tinggal nambahin 1. Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Kembali lagi ke profase 2, metafase 2, kemudian anafase 2 dan telofase 2. Nah, di situ akan terjadi sitokinesis. Nah, oke, pada profase 1 ya, sebenarnya ini terdiri dari 5 fase ya. 5 fase ini yang pertama ini ada yang namanya leptoten ya. Ingat ya, namanya leptoten. leptoten, leptoten. Nah, pada saat fase leptoten, si kromatin ini berubah menjadi kromosom ya. Tuh, kemudian fase kedua ya, ini namanya zigoten ya. Namanya zigoten. Artinya pada saat fase zigoten, si kromosom ini saling berpasangan dengan homolognya. Maksudnya homolognya itu berarti kan pasangannya ya. Jadi si kromosom ini memiliki bentuk tetrat ya. Kalau sudah berpasangan dengan homolognya, maka si kromosom akan menjadi 4 lengan atau berbentuk tetrat, tidak kromatid ya, tidak kromatid. Kalau kromatid kan 2 lengan ya. Kalau sudah masuk kromosom saling berpasangan dengan homolognya, itu akan menjadi 4 tetrat. Nah, sama dengan pada halnya di mitosis ya. Kemudian yang ketiga, fase ketiga dari profase 1 itu adalah pakiten. Pakiten, P-A-K-I-T-E-N ya. Artinya apa? Artinya duplikasi kromosom. Jadi kromosom ini akan terduplikasi ya, terduplikasi dan akan membaca materi genetik dari induknya. Kemudian fase keempat dari profase 1 ini namanya diploten, D-I-P-L-O-T-E-N, diploten, yaitu artinya pindah silang, kromosomnya pindah silang ya, saling bertukar ya, shift materi genetiknya saling bertukar. Jadi warna rambut ayah dan ibu saling bertukar. Nah, nanti yang terbaca itu apa? Nah, nanti yang akan diturunkan oleh induknya seperti itu. Kemudian fase terakhir atau fase kelima dari profase 1 ya, ini adalah diakinesis. Diakinesis ini merupakan membrannya ya, membran si inti pada sel itu tadi dia mulai menghilang ya. Jadi hampir sama dengan fase profase pada mitosis. Nah, jadi tadi fase-fase pada profase 1 ini ada 5. Yang pertama leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Bisa kita hafalkan ya dengan cara lezi, anak, sini saya kasih di bawah aja, Pak Didik. Ini adalah fase profase 1. Nah, lezi anak Pak Didik. Le itu leptoten, zinya itu zigoten, anaknya nggak usah dipakai. Pak itu namanya pakiten, di pertama itu diploten, di kedua itu diakinesis. Ingat ya, leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Oke, kita lanjut ke proses
metafase 1. Pada saat tahapan metafase 1, si kromosom yang sudah berpasangan tadi, dia akan tersusun rapi pada bidang ekuator ya. Jadi pada pembelahan pas tengah-tengah tadi pada saat tahapan mitosis ya, sama. Kemudian benang-benang spindle ini akan menempel pada 2 sentromer masing-masing. Ya, masing-masing kromosom yang berpasangan atau yang sudah berpasangan dengan homolognya. Ingat ya, sentromer ini yang mengikat pada kromosom dan dia tidak membawa materi genetik. Yang membawa materi genetik ini hanya bagian kromosom yang dimana mereka membawa DNA dan RNA. Oke, fase ketiga ya, atau tahapan ketiga ada anafase 1. Anafase 1 ini si kromosom yang sudah berpasangan dengan homolognya tadi, dia akan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Ya, ini sama persis dengan halnya pada tahapan mitosis pada tahap anafase. Dan kromosom tadi ditarik oleh benang-benang spindle dan pada saat itu juga terjadi reduksi kromosom. Ya, jadi akan ada hilangnya jumlah kromosom. Karena apa? Kalau nanti sampai tidak ada reduksi kromosom pada saat anafase, maka bisa jadi kelainan atau kekurangan maupun kelebihan pada kromosom. Hasilnya apa? Bisa juga nanti sindrom Down ya, masih banyak banget. Untuk masalah sindrom akan saya jelaskan di akhir ya. Ini nanti akan ada kaitannya dengan pada saat meiosis 1 atau meiosis 2 ini terjadi kegagalan atau tidak terjadi reduksi kromosom. Jadi memang sangat penting ya reduksi kromosom pada saat tahapan meiosis ya. Karena kalau tidak direduksi ya, tidak dipilih, itu nanti bisa terjadi sindrom Down ya. Kemudian kita lanjut dulu ke fase keempat ya. Fase keempat atau tahapan keempat pada meiosis 1 ini ada telofase 1. Nah, pada saat telofase 1 ini ya, ini nih ya, oke. Sini ini membran intinya mulai membentuk kembali dan terjadi yang disebut sitokinesis, sama persis dengan halnya pada saat tahapan mitosis. Ingat ya, pada tahapan telofase 1 selnya itu akan membelah 2 dengan kromosom haploid ya. Ingat, pada telofase 1 selnya itu akan membelah 2 dengan kromosom haploid. Nah, nanti pada telofase 1 ini akan dibawa ke ke profase 2. Nah, nanti ya akan terjadi pembelahan sampai pada telofase 2, itu nanti yang akan menghasilkan 4 sel anakan. Nah, kali ini pada tahapan meiosis sebenarnya panjang ya, tidak seperti mitosis. Akhirnya sampai telofase saja. Tetapi pada tahapan meiosis ini nanti ya akan ada tahapan 1 sampai ke tahapan 2 ya, seperti yang tadi saya katakan. Nah, nanti itu akan ada yang namanya istilah interkinesis yang menandai batas akhir pada tahapan pertama dan batas awal tahap kedua. Baik, pembelahan amitosis, mitosis dan meiosis 1, meiosis 2 sudah kita bahas ya. Barangkali kalau ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di GCR maupun ditanyakan lewat WhatsApp saya, tidak apa-apa. Dan saya harap kalian bisa memahami materi dari saya ya, karena materi untuk yang bab ini sangat-sangat panjang juga. Kita juga harus membahas sampai pada tahap akhir juga ya. Kemudian selanjutnya, setelah kalian memahami tentang amitosis, mitosis, dan meiosis 1 dan 2, kita akan ke sistem reproduksinya yang nantinya juga akan menggunakan proses dari tahapan-tahapan yang sudah saya jelaskan tadi ya, ada mitosis maupun meiosis 1 dan meiosis 2. Yang pertama, sistem reproduksi itu ya, kita ada yang namanya gametogenesis. Oke, bisa kalian simak pada halaman 252 di buku paket kalian masing-masing pada reproduksi pada manusia ya, bagian subbab A. Di
Di situ ada yang namanya gametogenesis. Apa sih gametogenesis ini? Gametogenesis ini adalah proses yang menghasilkan gamet matang ya. Jadi sehingga mampu melakukan pembuahan. Nah, pembuahan itu berupa apa? Kalau untuk yang laki-laki dia berupa spermatogenesis, bukan berupa ya, tetapi yang namanya prosesnya adalah spermatogenesis yang berupa spermatozoa ya. Kemudian kalau pada perempuan nanti dia akan membentuk ovum yang dimana prosesnya bernama oogenesis. Ingat ya, jangan sampai keliru. Jadi proses pembentukan spermatozoa itu namanya adalah spermatogenesis. Sedangkan pembentukan ovum itu adalah oogenesis. Spermatogenesis dan oogenesis ini merupakan pembentukan sel gamet pada pria dan wanita. Untuk yang pria, ini dia menghasilkan sperma atau spermatozoa, sedangkan yang perempuan atau wanita dia menghasilkan ovum ya atau oogenesis. Oke. Kita lanjut dulu. Pada spermatogenesis ya, pada spermatogenesis dia akan membentuk spermatozoa yang terjadi di tubulus seminivirus. Oke. Karena gambar saya tidak bisa diperbesar karena ini lewat PowerPoint, lewat handphone ya. Jadi cukup saya tunjukkan gambarnya saja ya. Kalau kalian bisa melihat bahwa di sini ada testis ya. Ya, saya lingkarin merah ini. Ini punya laki-laki ya, ini punya laki-laki. Itu di situ ada testis, di dalam testis ya, di dalam testis ini ada yang namanya tubulus seminiferus. Nah, di sini kalau kita perbesar seperti ini bentuknya. Oke, kalau yang laki-laki mungkin paham ya. Nah, disitulah tempat memproduksi sel-sel sperma ya, tempat memproduksi sel-sel sperma. Nah, ingat ya, pada proses spermatogenesis akan menghasilkan sperma atau spermatozoa ya yang terjadi pada tubulus seminiferus ya yang berada di dalam testis. Oke. Nah, itu untuk yang spermatogenesis ya, nanti akan menghasilkan spermatozoa. Bentuknya seperti ini. Sebenarnya sperma ini juga seperti halnya dengan makhluk hidup ya. Dia punya kepala, dia punya tubuh, dan dia juga punya ekor. Tapi memang perlu kita ketahui juga ya bahwa sel sperma ini tidak semuanya itu normal ya. Maksud saya begini, ada juga yang sel sperma itu tidak punya kepala, ada yang dia tidak punya ekor, atau dia hanya punya kepala aja, atau dia punya ekor saja, itu ada ya. Jadi jutaan sperma yang dihasilkan seorang laki-laki itu tidak semua itu normal ya, gitu. Jadi cara menjaganya itu sebenarnya enak sekali ya, dengan olahraga yang cukup, kemudian dengan tidur yang cukup, menjaga kualitas hidup yang baik, makan sayur, makan buah, makan 5 sehat, makan 4 sehat 5 sempurna ya. Itu insya Allah akan bisa menjaga kualitas dari kualitas dari sperma seorang laki-laki, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke ini ya tadi ya. Di sini ya, tubulusnya itu di sini nih. Nah, yang ini nih. Nah, ini tubulusnya. Oke, kita lanjut ke oogenesis. Nah, ini ke bagian perempuan ya. Karena siswa SMK Citra Medika Sukoharjo ini banyak sekali siswa perempuan. Jadi perlu diketahui juga ya. Mungkin barangkali di kalangan kalian masih sangat-sangat awam ya tentang bagaimana jalannya menstruasi dan proses fertilisasi, kemudian terjadi kehamilan ya. Pada saat ini nanti akan terjadi yang pertama adalah oogenesis, proses yang menghasilkan ovum atau sel telur, yang dimana nanti bisa dibuahi oleh si sperma tersebut ya. Kemudian kalau tidak bisa dibuahi atau tidak
terbuahkan ya seperti itu, tidak mengalami peleburan sel gamet antara keduanya, biasanya nanti akan terjadi peluruhan di bagian uterus yang dinamakan menstruasi. Oke, penjelasannya seperti ini. Jadi pada proses oogenesis atau pembentukan ovum ini terjadi pada seorang perempuan ya, tidak bisa terjadi pada seorang laki-laki ya, karena seorang laki-laki hanya memproduksi sel sperma saja, sedangkan untuk yang perempuan memproduksi sel ovum atau sel telur ya. Dan ini tepatnya ada di tuba falopi. Nah, oke. Sebenarnya tuba falopi ini di sederet ini ya. Oke, saya kasih warna kuning. Saya kasih warna biru aja biar kelihatan. Sebenarnya tuba falopi ini ada di sepanjang ini. Nah, ini. Di sini. Nah, rahim kita di sini. Uterus kita di sini. Ya. Nah, induk telurnya tuh di sini. Nah, ini. Jadi yang menghasilkan ovum tuh di sini. Di ovari ya, di induk telur. Ya, menghasilkan ovum tuh di situ. Nah, tapi pembentukan sel telur ini juga ya berada di sepanjang tuba falopi ini. Ya. Nah, untuk tuba falopi atau untuk induk telur, masing-masing seorang perempuan itu pasti punya satu pasang. Kalau saya bilang satu pasang berarti ada dua ya, ada kanan dan ada kiri, ada laki-laki ada perempuan, itu satu pasang ya. Dan letaknya itu ada dalam rongga perut ya. Kalau orang-orang awam biasanya mengatakan tuba falopi ya, ini merupakan rongga perut. Nah, fungsinya dia akan membentuk sel telur dan akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Oke, saya jelaskan pada hormon estrogen ya. Pada hormon estrogen yang dihasilkan ya pada rongga perut atau tuba falopi di dalam ovari, dia akan mempengaruhi timbulnya tanda-tanda kelamin sebenarnya, kelamin sekunder ya pada wanita, bukan pada laki-laki ya. Karena dia akan memunculkan ciri-ciri seperti ini. Kulitnya lebih halus, kemudian suaranya menjadi lebih tinggi, kemudian tumbuhnya payudara, kemudian pinggulnya mulai membesar. Nah, biasanya seorang wanita ini dapat memproduksi sel telur setelah masa pubertas atau remaja awal sampai dewasa sekitar 12 tahun sampai 50 tahun lah ya. Setelah usia kurang lebih di atas 50 tahun, biasanya seorang wanita ini tidak produktif lagi. Nah, biasanya ditandai dengan tidak mengalami menstruasi atau bisa kita namai sebagai menopause ya, menopause. Jadi kalau nenek ya, bukan kakek ya, kalau nenek kalian atau mungkin ibu kalian yang sudah umurnya 50 tahun ke atas, biasanya mereka sudah mengalami menopause. Artinya apa? Masa produktif mereka itu sudah tidak ada. Jadi seorang perempuan ini masa produktifnya sebenarnya secara biologis ini sampai pada umur 50 tahun. Jadi kalau masih umur 30, masih umur 31, 40, ini sebenarnya kalau masa masa produktifnya ini baik dan stabil, ini mereka akan bisa menghasilkan peleburan sel gamet seperti itu. Oke, kita lanjut ke hormon progesteron ya. Kalau untuk yang hormon progesteron ya, ini sebenarnya hormon seks wanita ya yang diproduksi oleh ovarium tadi ya, atau induk telur ya. Dan dia juga memproduksi yang namanya kelenjar adrenal. Nah, dia fungsinya itu sebenarnya menjaga kehamilan dan tumbuh kembang si embrio ketika terjadi peleburan sel gamet. Tetapi jika tidak terjadi peleburan sel gamet dari sperma dengan ovum, biasanya hormon progesteron ini dia akan berfungsi, dialihkan fungsinya untuk mengatur siklus menstruasi dengan mengendalikan pertumbuhan jaringan pada dinding rahim. Nah, di sini dinding rahimnya ya yang saya lingkari ini, itu termasuk dinding-dinding rahim, jadi rahimnya itu di dalamnya. Nah, tapi begini ya, jadi tidak setiap bulannya ketika seorang wanita itu memproduksi sel telur ya, dia akan dibuahi terus ya. Jadi kalau misalkan sel telur itu akan dibuahi di Indonesia ini atau di dunia ini, akan terjadi yang namanya overpopulasi manusia ya. Lama-lama padat nanti manusia ya.
Nah, jadi pembuahan ini sebenarnya hanya terjadi jika ada peleburan dari sperma dengan sel telur, sperma dengan sel telur. Nah, kalau tidak ada peleburan, memang biasanya sel telur ini akan dibawa ke uterus. Jadi setelah di sini dileburkan, ya, ketika pada saat hormon menstruasi itu muncul, ya, sudah waktunya menstruasi, itu biasanya akan dibawa ke sini dan akan dileburkan, ya, menjadi menstruasi. Nah, makanya kenapa ini pada seorang wanita yang sedang hamil tidak mengalami menstruasi, karena pada sel telur, ya, yang pada tuba falopi tadi sudah berhasil dibuai oleh sperma, ya, dan akan mengalami peleburan, maka nantinya akan membentuk janin dengan diawali dengan zigot, ya, dari zigot nanti akan membentuk blastula, glastula, dan morula, kemudian hingga membentuk suatu janin. Nanti insya Allah akan saya jelaskan di bagian fertilisasi, ya, dan kehamilan bayi, ya. Kemudian nanti baru kita ke alat-alat reproduksi. Nah, pada pada hormon yang sudah saya jelaskan kedua-duanya tadi, ya, estrogen dan progesteron, ini juga dapat mempengaruhi masa suburnya seorang wanita. Jadi masa suburnya seorang wanita ini bisa terjadi pada 1 minggu atau 7 hari sebelum menstruasi dan juga 7 hari setelah menstruasi. Di sana pada hari-hari tersebut ini sebenarnya pada saat pembentukan sel telur. Jadi ketika pada saat pembuahan dia akan cepat dibuahi dibandingkan dengan sebelum masa subur seorang wanita, seperti itu. Oke, ini untuk pemahaman seorang wanita aja juga, ya. Untuk yang laki-laki tadi prosesnya ke spermatogenesis, ya, pembentukan spermatozoa, sedangkan untuk perempuan dia prosesnya adalah oogenesis atau pembentukan ovum. Oke, lah bagaimana sih sebenarnya pembentukan ovum dan pembentukan sperma, ya? Di buku sebenarnya sudah ada gambarannya, ya, pada halaman 252. Oke, di sini saya juga sudah meringkas pada tahapan-tahapan pada gametogenesis. Oke, kita membahas untuk yang spermatogonium, ya, dari spermatogonium, ya, yang nanti akan menghasilkan spermatozoa. Nah, untuk sebenarnya untuk yang tahapan-tahapan pada gametogenesis pada spermatogonium, awal spermatogonium dan oogonium ini hampir sama. Jadi kalau oogonium itu sebenarnya awal dari pembentukan ovum, sedangkan spermatogonium, ya, itu pembentukan dari awal sel sperma, ya. Jadi pertama itu untuk tahapan pada gametogenesis itu seperti itu. Nah, tahapan gametogenesis itu ada 3. Yang pertama ada proliferasi, kemudian yang kedua ada pertumbuhan, meiosis 1, ya. Kemudian yang ketiga ini adalah pematangan, ya. Ini nanti bisa terjadi pada meiosis 2. Oke, saya minta maaf, ya, karena ini panahnya sedikit geser ke atas, ya. Nanti bisa disesuaikan dengan kalian sendiri untuk mencatat. Mungkin handphone saya dari laptop kurang support, ya. Oke, untuk yang pertama itu ada proliferasi atau perbanyakan. Yang pertama, pada saat pembentukan sel induk sperma, maka yang terjadi adalah spermatogonium. Jadi satu sel dulu, ya. Kemudian untuk yang ovum dia akan terjadi oogonium, sel induk ovumnya, selnya, ya. Kemudian mereka akan mengalami pembelahan. Pembelahan ini dinamakan nanti grow, ya, pertumbuhan pertama, meiosis tahap pertama, yaitu menjadi spermatogonium, menjadi spermatosit 1 dan 2. Sedangkan untuk oogonium itu akan menjadi oosit 1 dan oosit 2. Perlu diingat, ya, spermatogonium menjadi spermatosit 1 dan 2, sedangkan yang oogonium itu akan menjadi oosit 1 dan oosit 2. Nah, kemudian membelah lagi ke meiosis 2 pada saat pematangan, ya, yang terakhir. Pada saat sel itu sudah matang, maka spermatosit ini akan menjadi spermatid, ya. Kemudian spermatid ini dia akan menjadi spermatozoa, ya. Itu tahap airnya. Kemudian oosit, ya, dia akan menjadi ootit, ya, pakai D, ya. Jadi semuanya pakai D untuk tahapan pematangan. Ya, spermatosit menjadi spermatid, oosit menjadi ootit, dan 3 polosit, dan dia menghasilkan sel telur atau ovum di tuba fallopi. Sedangkan untuk spermatozoa ada di
testis. Nah, oke, itu untuk penjelasannya ya. Kalau lebih ingin tahu gambarnya ada di halaman 252, itu secara umumnya gambar seperti itu. Oke, baik anak-anak, mungkin untuk materi pada minggu ini ya tentang reproduksi manusia dan kualitas hidup manusia sampai di sini dulu. Insya Allah minggu depan saya akan lanjutkan pada bagian fertilisasi, kehamilan, dan alat-alat reproduksi, serta kelainan-kelainan pada kromosom dan juga kependudukan. Insya Allah kalian akan mengadakan ujian atau penilaian akhir tahun atau kenaikan kelas insya Allah ya pada bulan Juni, tepatnya di awal bulan Juni ya. Nah, maka dari itu dimohon untuk semua siswa juga memperhatikan apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu guru supaya kalian bisa lebih memahami, bisa bertanya dengan Bapak Ibu guru yang bersangkutan. Mungkin cukup sekian dari saya, sampai jumpa di pertemuan minggu depan ya. Mohon maaf apabila dalam penjelasan saya terlalu cepat atau mungkin terlalu banyak rekaman di sini ya, karena memang materinya di biologi sendiri memang sangat banyak. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.